Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzah Zumila, NIM 2311305004, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan matkul Sejarah Pendidikan Islam. Jadi, maksud tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah Ibnu Abdi Syam dan Ibnu Abdi Manaf. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun yaitu dari 661 sampai 750 Masehi. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Lahirnya Bani Umayyah bertepatan dengan sesuatu yang pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah, yang kemudian menelurkan perang saudara pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Keberhasilan Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah, mencapai ambisi mendirikan kekuasaan daulani ini disebabkan dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat penguasa, politikus, dan administrator. Ia yang mudah bergaul dengan berbagai karakter manusia, sehingga ia dapat menguasai berbagai karakter tokoh-tokoh penduduknya, bahkan yang pernah menjadi bekas lawan politiknya sekalipun. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah jauh beda dengan pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Hanya ada sedikit perbedaan dan perkembangannya tersendiri. Bidang pendidikan masa ini setidaknya perhatian para raja untuk memperlihatkan perkembangan pendidikan yang telah maksimal, sehingga pendidikan berjalan tidak diatur oleh pemerintah, tetapi oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir tidak diketemukan. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam yang terjadi ketika masih berjalan secara alamiah. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini pola pendidikan telah berkembang sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Orang-orang Islam pada waktu itu mulai mengarahkan perhatiannya kepada kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban-peradaban yang mereka jumpai di negeri-negeri yang ditaklukkan. Nah, transmisi ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam telah dimulai pada masa ini. Pada waktu yang sama, mereka juga memberi perhatian besar pada ilmu bahasa, sastra, dan agama untuk memelihara pemikiran dan budaya peradaban Arab Islam daripada budaya dan peradaban asing. Nah, Bani Umayyah terkenal fanatik kepada budaya Arab Islam, sekalipun di antara mereka ada orang-orang politik dan pemerintahan yang bukan ahli ilmu dan agama. Fanatisme terhadap budaya Arab Islam di sini selain melakukan politik juga perlu keagamaan. Pemerintah pendidikan pada masa Bani Umayyah ini nampak pula dalam nasihat para khalifah kepada para pendidik anak-anaknya, yang termuat dan hampir memenuhi buku-buku sastra yang menunjukkan bagaimana teguhnya mereka berpegang pada tradisi Arab Islam. Selanjutnya itu
pemikiran pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah ini juga tersebar pada tulisan-tulisan para ulama, yaitu ahli nahwu, sastra, hadis, dan tafsir. Jadi ulama-ulama pada zaman ini mulai mencatat ilmu-ilmu bahasa sastra dan agama untuk menjaganya agar tidak diselundupi pemikiran asing dan perubahan-perubahan yang merusak ajaran Islam. Jadi gerakan ilmiah pada masa Bani Umayyah ini antara lain ditandai dengan adanya transmisi ilmu pengetahuan asing ke dalam peradaban Islam, penerjemah buku-buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah merupakan bukti bahwa embrio gerakan penerjemahan telah muncul pada periode ini. Khalifah bin Yazid disebut sebagai penerjemah pertama buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Nah, gerakan penerjemahan secara besar-besaran memang terjadi setelah berlalunya Daulah Umayyah. Namun hal ini tersebut setidaknya menunjukkan bahwa penerjemah itu telah dimulai pada masa ini. Selain astronomi, kedokteran, dan kimia, ilmu-ilmu asing yang berhubungan dengan itu. Adapun ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, fikih merupakan pengembangan dari ilmu yang telah ada sebelumnya. Ilmu sejarah, geografi, serta ilmu bahasa juga tumbuh berkembang menyemarkan gerakan ilmiah pada masa ini. Nah, terus bagaimana sih pendidikan Al-Walid bin Abdul Malik pada dinasti Umayyah? Jadi Al-Walid bin Abdul Malik ini mendapatkan pendidikan Islam yang baik sejak kecil di istana Umayyah. Ia juga dilatih berperang seperti bela diri, berkuda, memanah, dan memainkan pedang. Jadi pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Selanjutnya itu ada pendidikan khusus diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan pembesarnya. Jadi itu kayak yang mempunyai gelar-gelar tinggi gitu, mereka ada juga tuh pendidikan khususnya. Nah, untuk pendidikan umum tuh contohnya nanti ada di sini ya. Nanti aku kasih lihat contoh pendidikan umumnya tuh bagaimana caranya mereka tuh bagaimana. Terus tuh kayak ini mereka tuh nggak ada ya kayak tempat-tempat sekolah kayak kita nih kan. Jadi mereka tuh tempatnya tuh di masjid. Jadi yang anak-anak yang umum belajar tuh semua gabung tuh kayak jadinya tuh berbentuk halaqah gitu. Nah, contoh pendidikan umumnya tuh kayak gitu. Nanti fotonya ada di sini. Terus selanjutnya itu ada pendidikan umum mengikuti kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Terus ada pusat pendidikan tersebar di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Basrah, Kufa, Damsyik, Palestina, dan Fistad. Anak-anak belajar membaca dan menulis di kutab atau maktab. Setelah belajar di kutab, anak-anak melanjutkan pendidikan tingkat menengah di masjid. Jadi kayak mereka tuh di surau-surau gitu dulu tuh yang belajar. Kalau istilahnya itu kan kayak SD belajarnya dia di surau, nanti yang sudah menengah atas tuh belajarnya di masjid kayak gitu. Nah di masjid ini anak-anak belajarnya tuh belajar Al-Quran, tafsir, hadis, terus belajar fikih, belajar kesusastraan, sajak, gramatik bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Nah, jadi kesimpulan dari masa kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, beliau tuh betul-betul di masa mereka banyak tuh berkorban, kayak mulai membangun masjid, terus memberikan fasilitas, membangun rumah sakit. Jadi tuh
yang dapat gelar kedokteran tuh juga bisa membantu di situ. Terus kayak menyalahkan anak-anak yatim piatu, terus apa ya, mereka juga membuka sekolah gratis, memperbaiki jalanan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman mengenai latar belakang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah ini bersama tokoh-tokohnya. Nah, jadi tokoh yang saya ambil itu tadi kan Al-Walid bin Abdul Malik. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana masa pendidikan beliau ini mengajarkan kepada anak-anak, yaitu mereka tuh belajarnya tuh nggak yang kayak beda sama kita yang sekarang ya. Mereka tuh berbentuk halakoh cara pengajarannya. Jadi tuh yang pendidikan umum ya kita yang pendidikan umum juga ini dilakukan maupun dia sudah umurnya berapapun, yang namanya pendidikan umum tuh jadi dia tuh belajarnya bersama-sama. Tetapi beda sama anak-anak yang orang tuanya ini berasal dari khalifah-khalifah pembesarnya. Jadi kayak mereka juga dipisahkan gitu. Nah, sama halnya seperti kayak anak SMA sama anak kuliah, pasti tempatnya beda kan. Kayak kita ini, kayak kita kuliah jadi tempat kita tuh di kampus, sedangkan anak SMA otomatis mereka di sekolahnya masing-masing. Nah, seperti itulah contoh-contoh yang diberikan pada masa pendidikan Al-Walid bin Abdul Malik. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan memang ada yang belum paham, mungkin nanti bisa tanyakan saya saat ketemu bagaimana masa pendidikan pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Saya izin pamit. Semoga penjelasan ini kita bisa sama-sama paham. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Nah, terus bagaimana sih pendidikan Al-Walid bin Abdul Malik pada dinasti Umayyah? Jadi Al-Walid bin Abdul Malik ini mendapatkan pendidikan Islam yang baik sejak kecil di Istana Umayyah. Ia juga dilatih berperang seperti bela diri, berkuda, memanah, dan memainkan pedang. Jadi pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan umum. Selanjutnya itu ada pendidikan khusus diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan pembesarnya. Jadi itu kayak yang mempunyai gelar-gelar tinggi itu mereka ada juga tuh pendidikan khususnya. Nah, untuk pendidikan umum tuh contohnya nanti ada di sini ya. Nanti aku kasih lihat contoh pendidikan umumnya tuh bagaimana caranya mereka tuh bagaimana. Terus tuh kayak ini mereka tuh nggak ada ya kayak tempat-tempat sekolah kayak kita nih kan. Jadi mereka tuh tempatnya tuh di masjid. Jadi yang anak-anak yang umum belajar tuh semua gabung tuh kayak jadinya tuh berbentuk halaqah gitu. Nah, contoh pendidikan umumnya tuh kayak gitu. Nanti fotonya ada di sini. Terus selanjutnya itu ada pendidikan umum mengikuti kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Terus ada pusat pendidikan tersebar di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Basrah, Kufa, Damsyik, Palestina, dan Fustat. Anak-anak belajar membaca dan menulis di kutab atau maktab. Setelah belajar di kutab, anak-anak melanjutkan pendidikan tingkat menengah di masjid. Jadi kayak mereka tuh di surau-surau gitu dulu tuh yang belajar. Kalau istilahnya itu kan kayak SD belajarnya dia di surau, nanti yang sudah menengah atas tuh belajarnya di masjid kayak gitu. Nah di masjid ini anak-anak belajarnya tuh belajar Al-Quran, tafsir, hadis, terus belajar fikih, belajar
kesusastraan, sajak, gramatik bahasa, ilmu hitung dan ilmu perbintangan.